Di kawasan Sudirman 12 Padang, 92,4/4 FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Senang sekali maksudnya Gus Pri bisa menyapa lagi sahabat budaya di malam hari ini dalam bidang kreatif ya. Di hari Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022. Bidang kreatif pertama tahun ini. Gus Pri, ada yang baru gak kamu lihat sahabat budaya? Rambutnya baru. Wajahnya tetap yang lama. Tapi kamu bisa mendengarkan siaran malam hari ini sahabat budaya lewat frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di RRI Playgo. Juga kita lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Perempat Padang. Kamu yang penasaran seperti apa obrolan kita di malam hari ini ya, sambil nonton gitu, boleh deh kamu buka YouTube sekarang terus tonton channel yang lain. Enggak dong, channel kita adalah di Perempat ada di Padang ya. Dan seperti biasa di bidang kreatif Gus Pri nggak sendiri tentunya. Gus Pri udah kontak-kontakan dan sekarang udah terhubung sama Bang Rido Paslik di telepon. Coba kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Bang Rido. Halo. Waduh, kayaknya belum jadi terhubung nih sahabat budaya. Tadi padahal udah kita hubungkan, tapi ternyata belum bisa dihubungi lagi. Nah, Bang Rido ini sahabat budaya merupakan seorang musisi ya sebutannya, yang mana tentu kegiatannya bermusik gitu loh sahabat budaya. Mungkin kamu akrab ya dengan musik menjadi kegiatan kamu sehari-hari juga, atau yang menemani aktivitas. Biasanya apa sih aktivitas kamu sahabat budaya? Melakukan berbagai macam kegiatan gitu ya. Rutinitas kamu seperti apa aja? Misalnya sebagai seorang ini pelajar gitu sambil ngerjain tugas, pasti deh gitu ya kamu mengerjakan tugas ditemani sama musik gitu. Atau buat yang hobi olahraga sambil lari kamu mendengarkan musik gitu. Tapi kecuali kalau lagi olahraga renang ya, mendengarkan musiknya udah deh lewat ini aja speaker, nggak bisa pakai earphone, takutnya kemasukan air kan earphone kamu nanti. Tapi nanti sahabat budaya, di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol juga tentang musik tentunya dan kegiatan bermusiknya Bang Rido. Kita akan coba menghubungkan kembali. Kita break dulu ya. Tetap bersama kita di Perempat FM karena di Padang Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
sahabat budaya. Sekarang kita coba menghubungkan kembali ya sama Bang Rido Public nih di ujung telepon. Coba deh kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bang Rido. Selamat malam. Oke, nah ini baru kedengeran suaranya ya. Kalau tadi belum ada. Memang lagi ada kendala teknis aja nih kayaknya. Tapi Bang Rido malam hari ini kabarnya baik ya. Ini Bang Rido lagi di mana Bang? Lagi di kamar. Di kamar. Ngapain tuh di kamar Bang? Nungguin abang lah. Wah, nungguin. Iya. Aku biasanya di kamar nungguin paket sih. Bang Rido kamarnya di mana? Maksudnya rumahnya berada di kamar yang mana gitu? Rumahnya di daerah mana gitu? Itu yang paling tepat mungkin ya pertanyaannya. Di daerah Riau, Bang. Oh, di Riau. Berarti Bang Rido bukan orang Minang dong? Orang Minang, Bang. Jadi merantau. Oh gitu. Iya. Merantaunya dari kapan nih kalau Bang Rido? Lama, nggak ingat lagi, Bang. Kecil. Karena ikut orang tua kali ya? Nah, iya, merantau dari nenek. Oh, dari nenek justru. Dari nenek juga. Oh, jadi belum pernah ke Minang jatuhnya? Udah. Kapan? Masih ingat nggak terakhir kapan ke Minang? Masih. Udah, 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Kalau ke Minang itu kemana pulang kampungnya Bang Rido? Ke Pariaman, Bang. Oh, ke Kampungnya Pariaman. Pariaman. Kampung di Pariaman aja berarti kalau Rido ya. Aku manggilnya Rido apa Bang Rido? Nah, Bang yang mana nyaman aja lah. Oh gitu. Enggak, Bang Rido aku tanya deh, umurnya sekarang berapa? Umurnya 23. Masuk ke 24. Aku 22. Iya percaya lagi. Enggak Bang, enggak Rido, aku manggil Rido aja deh kalau gitu ya. Aku udah 27. Yang keberapa? Boleh nih. Tapi kalau Rido sendiri nih, kalau di Riau sekarang ini di mana? Di Pekanbaru. Di Duri, Bang. Oh di Duri. Duri masuk Kepulauan Riau kali ya? Iya. Kepulauan Riau beda lagi ya sama Riau ya? Dia beda nih, Riau. Riau berarti Riau ada yang di Duri, ada yang di berarti Duri ada yang di Riau, ada yang di Kepri gitu maksudnya. Iya. Gitu Bang Rido, Riau, Duri yang di Riau. Kalau orang tua berarti masih di Riau, masih di Duri juga sekarang. Semuanya nenek. Nenek udah lama. Oke, berarti semua keluarga sekarang ada di Duri ya. Nggak ada rencana pindah lagi ke Minang gitu, Rido? Ada sih banget. Emang sekarang kesibukannya apa nih? Nah, ini yang seru nih kayaknya. Kalau di Duri sekarang yang menyita waktunya Rido lagi sibuk ngapain? Doang ngisi apa ngisi di kafe-kafe. Si musik dari kafe ke kafe. Oke, berarti sekarang lebih banyak di musik ya kegiatannya. Kalau pendidikannya udah selesai kalau Rido? Belum, Bang. Lagi cuti. Oh, lagi cuti. Cuti apa nih? Sekolah? Kuliah? Emang sekolah ada cuti? Nggak ada dong ya? Iya, betul-betul. Emang kenapa lagi cuti Rido kuliahnya? Apa tahu jenuh tanya apa gitu. Kasihkan di Duri, Bang. Gitu. Emang kuliahnya di mana kalau Rido? Oh, di Padang Panjang. Berarti lagi cuti ke Duri. Iya. Oh, gitu. Dari kapan cutinya? Satu semester. Berarti 6 bulan atau setahun yang lalu masih di Padang Panjang berarti ya? Nah, iya. Ambil jurusan musik di ISI. Karawitan. Karawitan. Tapi karena udah ada ilmunya, kasihkan di Duri juga manggung gitu ya. Karena mungkin di sana lebih ada kesempatan buat tampil kali ya, atau gimana Rido? Ya, maybe gitu lah, Bang. Gimana? Di Duri, di kafe. Yang membuat betah di sana dan jadi kasihkan cutinya gimana tuh? Karena apa? Karena itu, karena apa namanya tuh? Karena
ada ke orang tua gitu kan. Itu lagi mengikuti HP buat musik, buat maksudnya bikin lagu. ya. Berarti udah ada karyanya kalau Rido? Lagi bro. Lagi proses. Apa nih nanti bentuknya? Single, album? Iya masih bang. Single. Ini solo Rido atau ada grup musiknya? Mana mau bilang lah. Gimana tuh? Bilang solo bilang grup kan. Ada grup aja dia ada bang. Tim. Oh, tim. Tapi yang tampil gitu Rido sendiri. Kadang sama kawan juga. Siap. Rido kalau musiknya, kalau ada genrenya, ini apa genrenya kalau Rido? Pop Minang. Pop Lebih Minang. ke tradisi sih. Berarti lagunya emang lagu-lagu Minang juga ya? Tergantung selera apalah pengunjung. Oke. Berarti Umur juga. gitu. Selain pop Minang biasanya ngebawain apa? Ya, Pop Indonesia. Oh, oke. Aku pikir tadi karena tampilnya di Duri, manggungnya di Duri, di kafe-kafe yang di Duri, aku pikir tadi lebih ke lagu-lagu Duri atau lagu Melayu gitu. Tapi enggak ya, lagu-lagu Minang juga tetap ya. nah iya. Kenapa tuh yang membuat Rido lebih memilih jenis musiknya lebih pop Minang? Kalau aku pola pikir aku tuh bang, boleh ke barat-baratan tapi jangan lupa tradisi. Oke, jangan lupa tradisi, jangan lupa sama akar kita sendiri gitu ya, Rido ya. Nah, gitu. Nah, Rido sendiri kenal musik Minang dari kapan? Dari kecil kali ya? Dari SMP. Momennya apa tuh kenal musik Minang itu? momennya tuh dengar orang bakal Vietnam. Basalong Dendang. Iya. Itu apa? Tampil live gitu? Atau denger di kaset? Atau gimana? Lihat lagi Live di mana? Salong Badendang waktu itu? di Duri. Ah, di Duri. Iya. Emang ada kan Salong Badendang di Duri? Ada bang, ada gitu. Aku itu sih kok aneh tapi kok asik. Terus hilang bang nama juga Melayu lah. Hilang jadi Iya. aku kesanggar belajar. Iya, betul. Lagian iya emang tadi ya kalau dari ceritanya Rido udah di Duri dari kecil ya, dari SD tadi ya. Berarti beruntung sekali menemukan momen waktu itu ada penampilan live dari Salwang, jadi Rido juga sempat kenal gitu ya. Dan itu yang akhirnya membuat penasaran, akhirnya sampai masuk sanggar. Masuk sanggar mulai belajar alat musik Salwang juga. Tapi alat musik tradisional dari Riau sendiri belajar juga nggak Rido? Belajar sih gitu tapi nggak terlalu gitu. Yang lebih didalami adalah ini ya, alat musik tradisional Minangkabau ya. Apa yang membuat Rido yang seru dari memainkan musik-musik tradisional Minang itu seperti apa sih Rido? Apa bang, lebih ke balik ke diri sendiri sih, asal sendiri gitu. Balik ke rasa di kampung halaman gitu. Jadi kayak ini ya, mengekspresikan diri sendiri aja jadinya ya Rido ya. Karena emang asal kita dari Minang, memainkan musik Minang itu jadi kayak mengenalkan diri sendiri aja jatuhnya gitu ya. Gitu nggak Rido? Iya bang. Oke, jadi walaupun hijrah ke Duri, tetap di sana ketemu juga sama kesenian dari Minang sendiri. Belajar Minangnya nggak di Minang tapi di rantau. Menarik juga tuh Rido. Kalau dulu nggak ada penampilan live dari Salong, Rido akan belajar musik Minang juga nggak kira-kira? Entah bang ya, mungkin ngikutin tren lah jadinya. Ngikutin apa? Ngikutin tren. Iya. Oke. Tapi Rido juga ini dong belajar dan melihat gitu ya musik-musik modern seperti apa. Alat-alat musik Rido belajar juga dong. Selain alat musik tradisional. Itu belajarnya sendiri
apa di Sanggar juga? Yang mana dulu? Yang modern. Kemudian dari abang. Dari abang. Iya. Abangnya Rido. Siapa namanya? Namanya Bobby. Bobby. Bobby mana? Lebih dipanggil Dipanggilnya siapa? Bibi. Kalau Rido Lesmana enggak? kan itu pasti. Pas lagi Aku bang pas itu apa tuh? itu nama kampung sedangkan kampung loh. Apa tuh artinya? Sama lu buat yang Pasaman buat si Campion. apa? Oh, oke. Tapi tadi katanya Pariaman. Mama? Oh, mama orang Pariaman. Ya kalau kita kan ke mama. Enggak dia kan. Iya sih betul sih. Kita matrilineal ya. Iya betul. Kalau Paslik itu berarti dari kampungnya papa. Pasaman Lubuk Sikaping. Namanya Pasaman Lubuk Sikaping. Jadi bisa dibikin nama gitu ya. Coba kalau dari emang kenapa saking bangganya Rido jadi orang Pasaman Lubuk Sikaping sampai dijadiin nama panggung ya jatuhnya ini ya. Ada ceritanya nggak? Orang lebih kenal itu apa sih? Kalau nama itu tak kenal orang. Oh gitu. Aku pun tidak. Tapi bahasanya Rido emang nggak bisa dipungkiri juga karena lingkungannya lebih banyak ke bahasa ini ya Melayu ya kayaknya ya. Pengaruh lingkungan karena kesehariannya orang-orang di sana bahasanya bahasa kayak gitu. Itu bahasa apa yang kalau Rido pakai sekarang ini bahasa apa nih namanya? Ini Bahasa Duri aja ya? bahasa diri dong. Bahasa Duri. Oke. Kalau bahasa Minang bisa Rido? Sedikit sih. Sekete kayak gitu. Nah, kayak Nah, tapi dulu kan kuliahnya juga di Padang Panjang. Harusnya di sana pakai bahasa Minang juga nggak sih? iya bahasa Minang bang. Iya. Tapi yang namanya dari dulu itu dengar bermacam-macam bahasa logat Minang tuh gak siapa yang bilang yang cuma tahu yang Minang itu bilang Yang standar ya. ya yang standar. Jadi kalau udah dengar Minang dari ini dari itu agak ini dari mana Iya, ini artinya apa gitu ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya Rido ya. Oh, berarti Rido baru balik ke Minang lagi pas kuliah aja. aja. Jadi dari SD, SMP, SMA dulu di Duri. Kenapa dulu memutuskan kuliahnya di Minang? Karena emang mau kenal Minang lebih dalam lagi kali ya. Terus tahun berapa tuh kalau Rido mulai ke kuliahnya dan mulai ke Minang lagi waktu itu? Kalau mulai kuliah tahun 2018. Oke. Jadi selama ini cuma dengar cerita aja ya dari mama, dari papa mungkin kalau di Minang itu masyarakatnya seperti ini. Tahun 2018 setelah SD, SMP, SMA hanya merasakan sendiri gitu ya Rido ya. Ini emang diniatkan dulu nanti kuliahnya akan di Sumatera Barat deh, atau emang kayaknya jalannya menuntun Rido untuk kuliah di Sumbar aja? nah itu apa bang iseng berhadiah kita. Waduh, gimana tuh iseng berhadiah? Aku dulu Iseng berhadiah tuh iseng berhadiah. Gimana? kuliah enggak ya kita. Antara bingung sama enggak ya? Ya jadi coba lah daftar dulu daftar jadi tidak sadar lah tidak tahu kalau aku daftar gitu. Nggak sadar, maksudnya nggak sadar Iya. daftar gimana Kan Rido? informasinya itu kan seminggu lagi gitu. Seminggu mau tutup pendaftaran maksudnya? Ya kan sekarang kelanggapan sekarang daftar terus seminggu lagi baru pengumuman lulus tidak lulusnya gitu bang. Oh gitu. Emang Rido dulu daftarnya dari SNMPTN ya, dari sekolah? SD bang. SBMPTN berarti ikut tes dong? Nah ya Oke, terus? saya kan dulu online gitu kan. Terus aku lagi main ya kan main Main apa? dari latihan kayak ke Sanggar jadi HP itu enggak apa loh cuman malam nanti baru megang HP gitu. Iya. Jadi pas pagi lah salah pagi dapatlah chat baru lah ingat Oke. aku lulus bilang sama aku lulus gini
daftar kita abang nggak tahu dong. Gitu. Yang ngechat siapa? Itu dari orang kuliah sana dan bapak saudara sekolah. Gitu. Jadi di chat ke Ridonya karena mungkin belum melakukan proses pendaftaran ulang segala macam gitu ya. Yang apa bang tes apa lagi tes SBM-nya. praktek. Tapi tes tertulisnya udah Rido lewatin berarti. Ya, belum bang. Oh belum kan? Tes itu masih daftar kan. Daftar beberapa ini tak lulus. Oke. Pergi ke Padang itu, Padang balik. Nggak ingat. Itulah. Lupa aja ya, udah Lupa lanjutin aja gitu. kegiatan sehari-hari gitu ya. Oke. Udah Terus? lama udah baru. Udah baru lah. Rapat di rumahnya. Iya. Akhirnya dengan segala, jadi pas mendaftar itu lulus pendaftaran apa udah langsung keterima di kampus sih Rido? Nah, itu belum lagi bang. Kan itu tes tertulis baru kan. Pertama itu ada 3 di bawah. Yang ke Padang. Online, ke Padang itu tertulis. Oke. Tulis kita kayak apa kita ulang-ulangan di sekolah kan. Itu Rido nggak belajar juga berarti ya? Nggak ada mau aja. Waduh. Kalau minta duit pergi Padang ngapain tes? Iya. Habisin duit aja nanti kita lulus bang. Iya. Berarti Lagian ngapain di duit? Mau liburan juga. Udah ada duit. Aku nabung juga kan. Ada duit. Pergi laku sana. Iya. Udah nyari tempatnya pun ke dasar bang. Oh iya, emang dulu di mana tesnya Rido? Nggak ingat. Nggak mau siap. Karena kuliahnya juga di Padang Panjang ya. Ke Padang cuman jarang ya Rido ya. Kita balik lagi ke Duri. Balik lagi ke Duri. Mau tinggal di Sumbar mana mau tidur? Iya. Balik lagi ke Duri. Dapat lagi info kalau lulus lagi ke Padang Panjang. Ini buat praktek. Ya praktek dan juga berjalan waktu juga Sumbar untuk ke Padang Panjang untuk pulang. Ya, banyak ya ceritanya ya. Kelewat karena apa tuh bang Padang Panjang tuh terus nah, kemana turun kan Begitu. mana diturunkan turun jauh kami di jalan nunggu pagi dulu baru nunggu hotel. Wow. Sampai Ceritanya panjang juga ya. sedih sih. Tapi untungnya kita nih bang untungnya berangkatnya nggak sendiri ya waktu itu ya. Sama siapa waktu itu Rido? sama teman Sama teman juga yang mau kuliah di sini juga, Padang Panjang juga. Sama-sama lolos nih berarti. ya. Oke, jadi kalau udah sama teman-teman ceritanya pun ya seseram-seramnya jadi seru juga akhirnya ya Rido ya. Iya. Kami sempat menangis dua bang. Tahu sama juga masih bocil sama sekolah. Iya sih, sampai nangis tuh. Iya, tapi nangis ketawa, paham nggak sih bang? Iya tahu. Tapi emang udah jalannya, udah takdirnya mungkin buat kuliah di Sumatera Barat. Akhirnya dengan segala yang terjadi itu bisa kuliah juga akhirnya ya Rido ya. Tapi sekarang lagi cuti nih ada. Nanti mau dilanjutin lagi dong tentunya Rido. Kapan? Semester depan? Ngumpulin niat dulu. Ngumpulin niat dulu. Emang kalau cuti ada batasannya nggak sih Rido? Batasan maksudnya Sampai berapa lama cuti gitu? ya selagi kalau Masih diurus. masih bisa gitu. Maksudnya diperpanjang cutinya gitu ya? Ini udah berapa kali perpanjang Rido? Satu baru nggak ada lagi informasi nggak ada aku lagi cari info. Tahu-tahu nanti di iniin Rido, tahu-tahu nanti udah di demo aja kan? Mungkin mana itu yang udah jalur. Iya, tapi kalau bisa diselesain gitu biar jalan yang udah susah di awal biar manis di akhir gitu Rido maksudnya. Tapi Rido emang kayaknya lagi fokus ke karyanya sekarang ya. Lagunya lagi dibikin berarti. Lagu Minang, pop Minang, Ini kepentingan pop Indonesia. Udah boleh dibocorin judulnya kayak apa Rido? belum lagi bang. Oh belum. Lagi. Besok langsung di tag abang buat yang menang langsung di tag. Maksudnya ada versi Minangnya. Ada sih rencana untuk kolaborasi lagi. Oh gitu.
berarti ada 2 lagu dong nanti. Iya. Coba chatting dulu. Nanti di di rilisnya di mana nih Rido, di channel YouTube atau di platform mana? Di YouTube sih bang. Di YouTube. Di YouTube-nya siapa? YouTube-nya teman. Kenapa nggak YouTube-nya Rido? Nggak ada YouTube bang. Wah, bikin dong kalau Rido. Berarti Rido bisa nyanyi ya? Bisa nyanyi berarti Rido. Bisa lah dikit-dikit. Karena emang, nah itu kan belajar alat musik saluang. Kalau ini belajar vokal, ini di mana Rido? Belajar vokal. Ngalir aja sih bang. Ngalir aja ya. Sama juga kemampuan, ini lagu yang lagi digarap ini ciptaan Rido juga apa gimana? Berdua sama teman. Lagunya sedih apa bahagia? Bahagia. Bahagia. Jadi karena awal tahun juga ya, lagunya harus bahagia dulu ya. Halo Rido. Iya bang. Kenapa bising-bising? Ada teman bang manggil. Oh ada teman. Iya deh, karena temannya Rido udah manggil sahabat Bude dan kita juga udah mau selesai. Tapi kita tunggu deh nanti rilis karyanya Rido dan juga sahabat budaya. Yang mau ngikutin karya-karyanya Rido bisa di mana Rido Instagramnya? Di Rido Paslik aja bang. Rido Paslik ya, bisa kamu tunggu di sana, nanti update-nya akan ada di sana ya Rido ya. Oke, ditungguin aja sahabat budaya. Dan karya-karya Rido nanti yang lainnya juga bisa kamu simak lewat situ. Ada pesan-pesan mungkin Rido buat sahabat budaya juga mau mulai berkarya? Ya buat warga budaya, sahabat budaya, sahabat budaya, jangan berhenti berkarya, berkarya oke. Jangan sampai jenuh. Itu dia. Kalau Rido pernah jenuh nggak? Enggak sih bang, kalau udah nama itu nggak bakalan ya. Belum sampai nanti ketemu titik jenuhnya, akhirnya ngelanjutin lagi yang namanya kuliahnya ya. Oke deh Rido, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini, walaupun tadi ada kendala-kendala, tapi akhirnya bisa juga ya Rido ya. Sukses untuk karya-karyanya dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Rido Paslik. Kita Paslik itu nama asal tempat tinggalnya Rido, kampung asal Rido dari bapaknya, kampung bapaknya Rido gitu loh, kita sahabat budaya. Dan simak juga Minang Kreatif edisi berikutnya setiap hari Rabu jam 8 malam. Tetap bersama kita di Perempatan